Oke, selamat datang kembali di acara kita. Kali ini kita mau langsung aja nih ngebahas materi yang menarik banget dari Anda. Beberapa kutipan kunci dari Seniman Dapur bab 9. Ya, benar. Bab 9 ini kayaknya banyak kejadian penting ya? Betul. Sumber kita kali ini fokus ke satu tokoh utama, si Irul, dan ini momennya krusial banget buat dia. Coba dia ada bayangin posisinya Irul ya. Baru aja nih dapat uang banyak banget, 70 juta rupiah, dari bosnya di hotel. Wah, gede banget itu. Iya kan? Harusnya senang dong. Tapi pas dia pulang, malah nemuin sesuatu yang, nggak terduga sama sekali di ruang tamunya. Jadi ada kejutan lain ya di rumah? Banget. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar bareng-bareng lapisan drama di balik kutipan ini. Kita lihat dinamika antar karakternya, terutama hubungan Irul sama Claudia, yang kayaknya rumit ya. Iya, hubungan mereka ini menarik buat diulik. Dan juga kita coba urai misteri di balik tindakan-tindakan mereka. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Siap. Cerita dimulai pas Irul baru nyampe depan pintu rumahnya. Jelas dia lagi bawa sesuatu yang berat nih. Ya, tas isi duit 70 juta itu. Hasil pemberian Pak Dias, atasannya sama Pak Wibowo, si pemilik hotel. Jumlah yang lumayan fantastis lah ya buat dia ya. Iya banget. Tapi kayaknya rasa seneng atau lega karena uang itu, langsung hilang gitu aja. Kenapa tuh? Nah ini dia, begitu dia masuk, dia lihat pemandangan yang gimana ya, janggal banget. Ada Claudia, kita tahu kan dia manajer HRD di hotelnya Irul. Oh, si Claudia ada di rumah Irul. Iya, lagi duduk ngobrol akrab pula sama ibunya Irul, si Emah. Suasananya, wah langsung kaku buat Irul. Teksnya itu ngegambarin banget gimana dia sampai ragu mau melangkah masuk. Senyumnya yang mungkin tadi ada, langsung hilang gitu, jadi datar. Kayak ada tembok nggak kelihatan gitu. Reaksi awal Irul ini emang langsung bikin kita mikir ya. Kecanggungan sama keraguannya itu bukan cuma malu-malu biasa kan? Bener. Ini kayak sinyal kuat, ada yang nggak beres nih menurut dia. Mungkin ada ketegangan lama antara dia sama Claudia yang belum kita tahu. Bisa jadi. Atau, ya situasi spesifik ini aja udah aneh banget buat dia. Claudia, orang kantor, ada di area pribadinya, di rumah, sama maknya pula. Itu kan udah di luar kebiasaan banget ya? Iya. Terus kepura-puraannya pas salaman, katanya tangannya gemeteran, tapi dia berusaha nutupin. Itu nunjukin ada konflik batin yang kuat banget. Dia kayak lebih nyembunyiin sesuatu. Entah dari siapa ya nyembunyiinnya. Nah, itu dia. Entah dari emak, dari Claudia, atau jangan-jangan dari dirinya sendiri. Ada rasa nggak nyaman yang dalam banget di situ. Setuju banget. Dan situasinya jadi makin aneh nih pas emak, ya namanya orang tua ya, polos aja nyeletuk. Katanya lu ada janji pergi berdua sambil nunjuk Irul sama Claudia. Wah. Ini jelas bikin Irul kaget banget, sampai dahinya mengernyit bingung gitu. Dia kan sama sekali nggak merasa punya janji apa-apa. Jelaslah bingung. Nah, di sini nih Claudia kayak ngambil alih kendali. Dia senyum kecil tapi penuh arti gitu. Terus ngedipin mata cepet banget ke Irul. Kayak ngasih kode rahasia. Oh, pakai kode segala. Iya. Irul walau masih bingung berat, kayaknya nangkep sinyal itu. Akhirnya dia mutusin buat, ya udah, ikutin aja permainannya Claudia, dia ngangguk aja soal janji bohongan itu. Manuver Claudia yang ngarang cerita janji ini jadi kunci banget ya. Ini yang memicu kejadian selanjutnya. Pertanyaannya kan, kenapa dia gitu? Nah, itu dia. Kenapa coba? Oke, sebagai HRD, dia mungkin emang biasa ngatur situasi ya. Ngendaliin omongan, bahkan mungkin ya manipulasi dikit kalau perlu. Tapi ini rasanya personal banget. Iya, kayak bukan urusan kantor lagi. Betul. Apa yang dicerita dibilang misi rahasianya Claudia, menurut Irul. Bisa jadi sih tujuannya simple, bantu Irul biar nggak canggung di rumah. Mungkin biar emak nggak nanya-nanya soal duit tadi. Masuk akal juga sih. Tapi bisa juga ada agenda lain yang lebih dalam. Tindakan ini langsung bikin penasaran kan? Apa sih motif Claudia sebenarnya? Murni mau nolong atau ada udang di balik batu? Pertanyaan bagus banget. Nah, setelah drama kecil itu, akhirnya mereka pamit ke emak. Si emak masih sempat ngeledekin Irul pelupa gitu. Emak-emak ya. Lucunya, begitu mereka keluar rumah, nggak pakai banyak omong, Claudia langsung aja nyerahin kunci mobil mewahnya ke Irul, nyuruh nyetir. Loh, Irul yang disuruh nyetir mobilnya Claudia? Iya, teksnya bilang Irul kayak terhipnotis. Dia masih penasaran banget sama drama yang barusan dibikin Claudia. Tapi dia milih nunggu aja. Kayak ngerasa nanti juga bakal dijelasin lah.
Dia milih sabar dulu ya. Iya, penyerahan kunci ini juga kayak simbolik gitu ya. Claudia ngasih kendali sementara ke Irul, padahal dari tadi kan dia yang ngatur keadaan. Menarik, menarik. Perjalanan pun dimulai. Tujuannya ke Bintaro. Nanti ketahuan kalau Claudia ngajak Irul ke acara grand opening tempat makan sepupunya di mall sana. Oh, jadi ada tujuannya ya mereka pergi. Ada. Suasana di mobil awalnya agak netral gitu. Mungkin masih agak kaku ya abis kejadian di rumah. Sampai akhirnya, Claudia sendiri yang mulai percakapan penting ini. Nah, ini dia penjelasannya datang. Senyumnya sama kayak waktu Claudia nolak tanda tanganin berkas resign Irul dulu. Oh, dia ngingetin soal resign itu lagi. Iya, sempat adu argumen ringan dikit, terus Claudia langsung to the point. Dia ngingetin Irul soal berkas resignnya yang kata Claudia ketinggalan. Ketinggalan maksudnya gimana? Nah, ini pengakuan kuncinya. Claudia ngaku kalau dialah yang diam-diam tanpa sepengetahuan Irul ngurusin pengajuan resign Irul hari itu juga. Hah? Serius? Iya, dia pakai kalimat berkas kamu itu ketinggalan sama diam-diam aku ngurusin pengajuan resign kamu. Kedengerannya kayak konspirasi kecil gitu gak sih? Wah, ini dia nih momen aha-nya. Pengakuan Claudia ini langsung nyambungin semua titik-titik yang tadi. Kecanggungan Irul di rumah, cerita janji palsu tadi, dan yang paling penting, ya uang 70 juta dari Pak Dia sama Pak Wibowo itu. Jadi itu jawabannya ya? Iya, uang itu ternyata bukan pesangon aneh atau hadiah nggak jelas. Pihak hotel ngasih itu karena gara-gara tindakan Claudia yang ngurusin berkas resign itu seolah-olah sesuai prosedur, mereka jadi nganggap Irul udah resmi resign secara formal dan baik-baik. Oh gitu. Jadi, Claudia dengan caranya sendiri udah merekayasa situasi biar Irul dapat uang itu, yang mungkin nggak bakal dia dapat kalau prosesnya beda. Ini pencerahan gede buat Irul, dan buat kita juga yang ngikutin ceritanya. Misteri uangnya akhirnya kejawab ya. Tapi malah muncul pertanyaan baru soal caranya Claudia ini. Nekat juga ya dia. Nekat dan, cerdik mungkin. Tergantung sudut pandang. Pak Dias nyangka kalau aku itu resign. Itu kamu yang ngakalin gitu. Ada nada nggak percaya tapi kayaknya lega juga. Campur aduk lah ya. Iya. Claudia gayanya agak sombong tapi bercanda gitu. Ngangguk terus nagih ucapan makasih. Nah lucunya nih, abis pengakuan gede ini suasana di modul malah jadi cair. Oh iya, kok bisa? Irul nanggepin minta terima kasihnya itu pakai gaya agak kayak anak kecil. Terima kasih Bu Claudia, gitu. Bikin Claudia gemas terus mukul bahunya sambil protes dipanggil ibu-ibu. Haha, ada aja. Mereka ketawa bareng. Momen ini nunjukin kalau hubungan mereka tuh emang lebih rumit, ada keakraban, kenyamanan, bahkan mungkin ya ada potensi romantis dikit yang muncul justru abis sebuah manipulasi kebongkar. Kontras banget kan? Kontras itu emang kerasa banget. Bisa ketawa bareng setelah ngaku ngakalin proses resign itu, nunjukin ada kedekatan atau pemahaman khusus di antara mereka ya. Udah bukan sekedar hubungan kerja biasa. Jelas bukan. Mungkin Irul, walau awalnya kaget, akhirnya ngerasa tertolong sama tindakan Claudia, ya lepas dari caranya gimana. Atau mungkin emang udah ada dinamika tarik ulur di antara mereka sebelumnya. Bisa jadi. Jadi drama kayak gini malah bikin ikatan mereka makin kuat, bukan malah rusak. Humor di sini kayak jadi pelepasan ketegangan gitu, sebelum masuk ke lapisan emosi berikutnya. Bener, perjalanan mereka lanjut deh. Katanya ngobrolnya aneh-aneh, mungkin sisa-sisa ketawa tadi. Akhirnya mereka sampai di Mall Bintaro yang rame. Langit udah mulai orange, udah senja. Oke. Karena acara grand opening sepupu Claudia baru jam 7 malam, jadi masih ada waktu. Nah, Claudia ngajak Irul ke coffee shop dulu. Mereka milih duduk di luar di lantai dasar mall. Deskripsi suasana senjanya ini cukup ditekankan di cerita. Kayak nyiapin panggung buat adegan selanjutnya. Wah, ada apa lagi nih? Dan bener aja, setelah pesen kopi dan duduk, suasananya balik lagi jadi serius. Beda banget sama di mobil tadi. Claudia natap serius, tiba-tiba ngomong pendek tapi dalam. Aku udah tahu semua. Waduh, tahu semua soal apa nih? Nah, ini jadi pintu ke pengungkapan kedua, yang ternyata jauh lebih berat dan emosional daripada soal resign tadi. Oke. Claudia terus ngungkapin dua hal penting yang selama ini dia simpen. Pertama, dia ngaku udah tahu soal kematian ayahnya Irul, si Baba itu. Oh? Soal ayahnya Irul. Iya, dan Claudia nyampeinnya penuh sesal, ngerasa bersalah banget karena nggak tahu pas kejadiannya. Dia ngomong pelan, sumpah aku nggak tahu waktu Bapak meninggal, maaf, gitu.
Kayaknya tulus banget rasa bersalahnya. Kesian juga ya Claudianya. Dia jelasin kalau info ini baru dia dapat setelah ngobrol panjang sama emak ibunya Irul. Terus yang kedua, dan ini penting juga, Claudia bilang kalau dia sekarang juga tahu dan ngerti alasan sebenarnya kenapa Irul mutusin resign. Oh, dia nyambungin itu. Iya, alasan yang kayaknya emang ada hubungannya banget sama kondisi keluarga Irul setelah ayahnya meninggal. Aku tahu, ngerti kenapa kamu resign, katanya. Tatapannya kali ini tajam, kayak menusuk. Pengakuan kedua dari Claudia ini benar-benar mindahin fokus ya. Dari intrik kantor, sekarang masuk ke area emosi personal yang dalam banget. Betul. Rasa bersalahnya karena dia nggak hadir pas Irul berduka itu kelihatan tulus banget. Ada ironinya juga sih ya, dia baru tahu dari emak, bukan dari Irul langsung. Iya, itu juga menarik. Itu bisa jadi nambah beban perasaannya dia. Mungkin dia ngerasa nggak dianggap cukup dekat sama Irul, atau dia ngerasa gagal jadi teman atau kolega yang peka. Mungkin ya. Kesedihannya sampai nangis kejar gitu, air matanya sampai banjir. Itu nunjukin kalau berita duka Irul sama pemahaman baru dia soal alasan resign itu benar-benar ngeguncang dia secara pribadi. Ini negasin lagi, hubungan mereka tuh udah jauh lebih dari sekedar HRD sama karyawan. Ada ikatan emosional yang kuat, setidaknya dari sisi Claudia. Pertanyaannya, Irul ngerasain hal yang sama nggak ya? Nah, itu dia. Respons Irul di sini cukup mengejutkan sih, tapi juga nunjukin sisi lain dia. Dia ngadepin emosinya Claudia itu tenang banget, cenderung dewasa malah. Oh ya? Gimana responsnya? Kan kalau dia nggak pernah nyalahin Claudia karena nggak tahu. Dewasa ya dia. Dia bahkan bilang kalau dia sempat mikir mungkin Claudia emang sengaja nggak dikasih tahu atau emang nggak tahu aja. Terus dia nawarin tisu, megang tangannya Claudia buat nenangin. Ini nunjukin dia bisa jadi sandaran emosional gitu. Padahal dia sendiri kan yang lagi berduka dan lagi di masa transisi hidupnya. Kedewasaan respons Irul ini menarik sih buat dilihat lebih jauh. Ketenangannya ini apa karena dia udah kuat setelah melalui kesedihan? Atau ini cara dia jaga jarak emosional bahkan di situasi kayak gini? Bisa jadi salah satunya ya. Mengingat dia canggung banget tadi di rumah, ketenangan ini jadi kontras kan? Mungkin dia lebih nyaman ngadepin emosi orang lain daripada emosinya sendiri. Atau dia lihat Claudia lagi rapuh, jadi naluri ngelindunginya muncul. Genggaman tangannya itu juga bisa macam-macam artinya ya. Betul. Bisa dukungan biasa aja, tapi di konteks cerita ini susah buat nggak lihat ada potensi makna lain. Momen di coffee shop ini emang suasananya kontras banget ya. Di satu sisi, ramai Mall Bintaro, orang lalu lalang, suara-suara. Di sisi lain, mereka berdua di situ kayak dalam gelembung percakapan yang intim dan berat. Terisolasi di tengah keramaian gitu ya. Iya. Angin senja, lampu mall yang mulai nyala, kayak jadi latar yang melankolis, tapi ada sentuhan romantisnya juga dikit di tengah kesedihan itu. Dan kesedihan Claudia pelan-pelan reda karena Irul ada di situ nenangin. Kayaknya mereka sampai di titik pemahaman baru. Tapi, pasti ada tapinya kan? Kayaknya selalu ya. Ketenangan itu nggak bertahan lama. Pas banget suasananya lagi puncak-puncaknya intim, emosional. Irul masih megang tangan Claudia yang mulai tenang. Tiba-tiba ada interupsi. Nah kan, siapa? Ada suara berat nyapa mereka, kenapa masih di sini? Barengan sama itu, ada tangan nepuk bahu Irul. Waduh. Irul jelas kaget banget. Dia noleh ke belakang, matanya sampai melotot katanya. Dan yang datang ternyata ayah sama mamahnya Claudia. Hah? Orang tuanya Claudia? Iya, tangan yang nepuk bahunya itu ternyata tangan ayahnya Claudia. Muncul gitu aja mereka berdua. Wah. Timingnya pas banget ya? Banget. Orang tua Claudia nyapa mereka berdua santai aja gitu, hampir kayak nggak ada apa-apa. Ngomongnya kasual. Ngingetin kalau acara grand opening sepupunya di lantai atas udah mau mulai. Ngajak mereka naik. Kayak nggak lihat atau nggak sadar momen yang baru aja mereka ganggu gitu. Nah, itu pertanyaannya. Apa mereka beneran nggak sadar? Atau sadar tapi pura-pura biasa aja? Interupsi ini klasik banget sih buat bikin penasaran. Muncul pas di momen krusial, motong percakapan emosional yang sebenarnya belum selesai. Masih banyak yang ngegantung pasti, antara Irul sama Claudia. Iya, pasti. Kemunculan orang tua Claudia yang tiba-tiba ini langsung bikin banyak pertanyaan baru kan? Gimana sebenarnya pandangan orang tua Claudia ke Irul? Cuma teman kerja biasa? Atau mereka tahu ada sesuatu? Mereka tahu nggak ya soal bantuan Claudia buat resign Irul? Nah, itu juga. Kemunculan mereka ini bukan cuma ganggu momen, tapi bisa ngubah semua dinamika hubungan mereka ke depan.
nambah lagi lapisan kerumitan di situasi yang udah ruwet ini. Oke, jadi setelah kita telusuri bagian-bagian penting dari bab 9 ini, apa nih intisari yang bisa kita ambil? Kita lihat gimana kepulangan Irul yang awalnya canggung, malah jadi rentetan pengungkapan yang berlapis-lapis ya. Iya benar, mulai dari misteri duit 70 juta yang ternyata nyambung ke aksi resign yang diurus Claudia itu. Terus geser ke obrolan di coffee shop yang jauh lebih dalam, ngebuka soal penyesalan Claudia, pemahamannya soal duka Irul, dan alasan Irul resign. Yang paling kelihatan di sini tuh jalinan yang rumit ya, antara rahasia, salah paham, motif yang nggak jelas, terutama tindakan awal Claudia tuh penuh teka-teki kan, tapi ujungnya malah ke momen keterbukaan emosional yang rapuh dan intim banget. Hubungan Irul sama Claudia ini jelas nggak hitam putih ya. Jauh dari itu, banyak area abu-abunya. Penuh dinamika tarik ulur antara nyembunyiin sesuatu sama nunjukin kepedulian, antara formalitas canggung sama keintiman personal. Tindakan Claudia yang awalnya bisa dilihat manipulatif, ternyata didorong juga sama empati soal situasi sulit Irul, walaupun caranya bisa diperdebatkan sih. Ini nunjukin kompleksnya karakter manusia ya, nggak selalu lurus. Betul. Nggak selalu konsisten. Nah, semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan gede nih buat Anda renungkan. Dengan munculnya orang tua Claudia tiba-tiba, pas banget setelah momen emosional tadi, apa artinya ini buat hubungan Irul sama Claudia ke depannya? Pertanyaan bagus. Apalagi setelah semua kartu mulai kebuka di antara mereka berdua, dan inggit peran penting Claudia nolong Irul lepas dari kerjaannya pakai cara yang nggak biasa itu. Dinamika kekuasaan, ekspektasi sosial, perasaan yang nggak terucap. Apalagi ya yang sekarang ikut bermain dengan hadirnya orang tua di sini. Nah, itu dia. Jadi bahan pemikiran menarik ya. Banget. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penelusuran mendalam kita soal Seniman Dapur bab 9 kali ini. Semoga pembahasan ini ngasih perspektif baru buat Anda. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.